Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nifa Wiharsi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh dari metode pembelajaran IPS SD. Akan tetapi, sebelum kita membahas salah satu contoh metode pembelajaran IPS SD, kita akan sedikit membahas apa sih yang dimaksud tentang metode pembelajaran IPS SD. So, langsung aja ke pembahasannya. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang efisien yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai secara efisien. Metode pembelajaran IPS SD diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di dalam kelas, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Dan metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di luar kelas, seperti metode karya wisata dan observasi. Oke teman-teman, itu saja sedikit pembahasan tentang metode pembelajaran IPS SD. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salah satu contoh metode pembelajaran IPS SD. Contoh yang akan kita bahas kali ini adalah metode pembelajaran karya wisata. Langsung aja ke pembahasannya. Metode karya wisata dapat dilaksanakan dengan melakukan perjalanan atau kunjungan dalam beberapa jam ke tempat yang tidak jauh dari sekolah. Asalkan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tujuan instruksional IPS. Seorang guru dapat menerapkan metode karya wisata yang terarah dan sesuai dengan tujuan instruksionalnya apabila guru memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengetahui hakikat metode karya wisata. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan metode karya wisata. 3. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. 4. Mempunyai keterampilan memilih pokok-pokok bahasa yang cocok dikembangkan dengan metode karya wisata. Fungsi metode karya wisata yaitu 1. Mendekatkan dunia sekolah dengan kenyataannya. Yang kedua, mempelajari suatu konsep atau teori dengan kenyataan dan sebaliknya. Yang ketiga, membekali pengalaman nyata pada siswa. Langkah-langkah metode karya wisata. Yang pertama adalah tahap persiapan, meliputi persiapan materi atau topik karya wisata, persiapan teoritis, persiapan perlengkapan, dan aspek-aspek lain yang menunjang pelaksanaan karya wisata. Yang kedua, tahap pelaksanaan karya wisata di lapangan. Jika tahap persiapan telah matang dan terperinci, maka tahap pelaksanaan akan lancar. Yang ketiga, tindak lanjutkan pelaksanaan karya wisata. Kegiatan meliputi menyusun dan membuat laporan hasil karya wisata. Kelebihan metode karya wisata. 1. Siswa dapat mengamati objek secara nyata dan bervariasi. Yang kedua, siswa dapat menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan cara melihat, mencoba, dan membuktikan secara langsung suatu objek yang dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat pula mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Kelemahan metode karya wisata. Jika terlalu sering dilaksanakan, akan mengganggu rencana pembelajaran. Yang kedua, perlu pengawasan dan bimbingan guru. Yang ketiga, jika objek yang dikunjungi terlalu jauh letaknya, maka akan menyulitkan transportasi dan pembiayaan. Yang keempat, jika pelaksanaan karya wisata terlalu kaku sifatnya, dapat menurunkan minat siswa terhadap karya wisata, sehingga tujuan tidak akan tercapai. Nah teman-teman, itu dia penjelasan dari metode pembelajaran IPS SD dan metode karya wisata. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.